Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat dan semangat selalu. Nah anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama saya Ustazah Amelia Nur Fatimah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi baru pembelajaran tajwid kita. Silahkan anak-anak sekalian disimak dan dipelajari. Baik anak-anak, sekarang silahkan semuanya dibuka buku halaman 47. Nah anak-anak, di tajwid 2 ini kita akan belajar tentang pembagian idgham. Ya. Di halaman 47, di sini akan membahas yang pertama tentang pembagian idgham, yaitu idgham dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah idgham mutamasilain. Kemudian yang kedua adalah mutajanisain, dan yang ketiga adalah mutaqaribain. Ustazah ulangi lagi ya. Jadi idgham dibagi menjadi 3, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Di sini anak-anak harus hafal ya untuk pembagian idgham. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang idgham mutamasilain ya. Yang pertama kita akan membahas tentang idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain secara bahasa idgham artinya masuk dan mutamasilain artinya dua hal yang sama. Jadi apa itu idgham mutamasilain? Yaitu bertemunya dua huruf yang sama, baik sama makhrajnya dan sifatnya. Jadi idgham mutamasilain terjadi apabila ada dua huruf hijaiyah yang bertemu ya. Huruf yang pertama harokatnya sukun dan huruf kedua harokatnya hidup. Bisa fathah, bisa kasroh, dan juga dhammah. Dengan syarat apa tadi? Keduanya adalah huruf yang sama. Nah, contohnya misalkan ada ba sukun bertemu ba, kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Jadi sama, hurufnya itu huruf yang kembar. Jadi untuk menghafal ya, untuk mengingat apa itu idgham mutamasilain, jadi bertemunya dua huruf yang kembar ya, jadi sama. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya adalah huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, seperti satu huruf yang ditasydidkan. Sampai di sini paham ya anak-anak ya. Jadi Ustazah ulangi lagi ya untuk pemahaman. Idgham mutamasilain itu adalah bertemunya dua huruf yang sama. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan dibuka halaman 48. Nah, di sini di bagian atas ada kolom al-qaidah. Silahkan anak-anak tulis ya untuk pengertian idgham tadi adalah masuk dan mutamasilain artinya dua hal yang sama. Kemudian di situ ada huruf ya. Kebetulan di situ contoh yang ditulis adalah mim sukun bertemu mim dan nun sukun bertemu dengan nun. Ya. Jadi itu sama kan? Huruf yang pertama adalah sukun dan huruf yang kedua adalah huruf hidup. Nah, untuk mim sukun bertemu dengan mim dan nun sukun bertemu dengan nun, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang idgham juga, yaitu idgham misli dan idgham bi gunnah. Kalau mim sukun bertemu dengan mim, memang benar di situ terdapat hukum idgham misli. Tapi jika dikatakan idgham mutamasilain itu juga boleh. Kenapa? Karena memang bertemunya dua huruf yang sama atau dua huruf yang kembar. Dan huruf yang pertama adalah berharokat sukun dan huruf yang kedua adalah berharokat hidup. Itu pun juga berlaku untuk nun sukun bertemu dengan nun, di mana juga terdapat hukum idgham bi gunnah. Maka juga boleh jika nun sukun bertemu dengan nun dikatakan idgham mutamasilain. Kenapa? Sama dengan alasan yang sama, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Seperti itu ya anak-anak ya, insya Allah paham. Nah, selanjutnya kita ke kolom amsilah. Di sini kita akan belajar tentang cara membaca dan juga cara menguraikan. Di sini nanti akan Ustazah contohkan, kemudian bisa anak-anak tirukan di rumah.
Mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Nadribbi. Nah, di sini ada ba sukun. Loh, kok nggak dibaca qalqalah? Kan ada ba sukun. Nah, di sini anak-anak, cara membaca idgham mutamattsilain adalah dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi seperti membaca satu huruf yang berharokat tasdid. Contohnya di sini kebetulan ada ba sukun bertemu dengan ba, dua huruf yang sama. Ya, sifatnya sama, makhrajnya juga sama. Jadi qalqalahnya sudah tidak dibaca lagi, bukan ribbi tapi ribbi. Lagi ya, diulangi lagi. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Selanjutnya, ainama takunu yudrikumul maut. Yudriku, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham mutamattsilain. Kenapa? Karena ada kaf sukun bertemu dengan kaf. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya huruf pertama dimasukkan huruf yang kedua. Nah, di sini sama permasalahannya seperti tadi ya, ba sukun bertemu dengan ba. Kalau kaf, yang kita tahu bahwa kaf mengandung huruf hamas. Kok nggak dibaca hamas, Ya sama jawabannya seperti ba bertemu ba tadi. Ya karena kaf sukun bertemu dengan kaf, maka cara membacanya adalah langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, kafnya ya. Jadi seperti membaca kaf tasdid. Rikku itu, bukan rikku, tapi rikku. Paham ya? Anak-anak, untuk di bab idgham mutamattsilain. Kita baca contoh selanjutnya lagi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihati, hati. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham mutamattsilain. Kenapa? Karena ada tak sukun bertemu dengan tak. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya huruf pertama dimasukkan huruf yang kedua. Nah, ini sama ya, tak sukun juga mengandung hamas, jadi cara membacanya seperti membaca tak tasdid. Faham ya anak-anak ya, insyaallah? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menguraikan ya. Untuk menguraikan seperti biasa kita tidak perlu dinadakan, tapi di sini anak-anak harus fokus dan perhatikan cara menguraikannya. Baik, kita mulai dari baris ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama rabihati, hati. Idgham mutamattsilain, tak sukun bertemu tak. Dibaca masuk. Tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalla balla, balla. Idgham mutamattsilain, lam sukun bertemu lam, dibaca masuk. Yakhafunal akhirah. Wa qadda, qadda. Idgham mutamattsilain, dal sukun bertemu dal, dibaca masuk. Dakhalu bil kufri wa qad kharaju bih. Shadaqallahul adzim. Nah, untuk menguraikannya ya, jadi misal ada bacaan idgham mutamattsilain, balla, balla, sebutkan dulu hukumnya idgham mutamattsilain, kemudian hurufnya itu lam sukun bertemu lam, dan cara membacanya dibaca masuk gitu aja, dibaca masuk. Itu ya anak-anak untuk menguraikan. Silahkan nanti anak-anak hafalkan pelan-pelan saja. Kemudian cara menjawab juga perlu diperhatikan ya. Ini Ustazah ulangi lagi cara menjawab. Misalkan ada soal wa qadda, qadda, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham mutamattsilain. Kenapa? Karena dal sukun bertemu dengan dal.
Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya huruf pertama dimasukkan huruf kedua, huruf yang kedua. Alhamdulillah anak-anak semuanya, materi kita hari ini sudah selesai. Silahkan kalian pelajari dan pahami. Jangan lupa hafalkan pengertiannya, hurufnya, dan cara membacanya. Jika masih kesulitan atau belum paham, silahkan tanyakan ke ustadz dan ustadzah masing-masing. Selamat belajar anak-anak semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.